Baik Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Neti dalam channel saya Education Co. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya meminimalisir tingkat similarity yang ada dalam artikel ilmiah kita berbahasa Inggris dengan menggunakan yang namanya Quillbot. Tapi sebelumnya saya mohon Bapak Ibu untuk subscribe channel ini sehingga channel Education Co ini semakin berkembang ke depannya. Langsung saja kita siapkan dulu Google Chrome kita. Di sini Bapak Ibu boleh ketikkan Quillbot, quillbot.com. Oke, kita akan enter. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari Quillbot. Oke, di sini ada menu paraphraser, summarize, lalu extension. Di sini ada sebelah kanan saya ada pricing, lalu ada login. Saya sarankan Bapak Ibu untuk melakukan login. Karena kenapa? Jika Bapak Ibu tidak melakukan login, maka Bapak Ibu hanya diberikan akses untuk 400 karakter saja. Tapi jika Bapak Ibu melakukan login, maka Bapak Ibu dapat mendapatkan akses untuk 700 karakter. Langsung saja kita akan login. Oke. Di sini Bapak Ibu dapat melakukan login dengan cara menggunakan Google atau Facebook. Nah, jika tidak ada, Bapak Ibu dapat melakukan register dengan mengklikkan don't have an account. Oke. Nanti Bapak Ibu boleh mengisi alamat emailnya, lalu password yang digunakan, lalu nama, lalu continue. Oke. Karena saya sudah memiliki akun, maka saya klik already have an account. Maka saya akan masuk saja atau login. Oke, saya akan login. Oke, Bapak Ibu, ini adalah akun saya. Nah, sama menunya saat ketika kita belum melakukan login, di mana ada paraphraser, summarize, dan extension. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, karena kita ini dalam posisi non-premium atau gratis, maka untuk menu extension kita tidak dapat menggunakannya. Karena kenapa? Menu extension ini adalah menu Quillbot dapat dihubungkan ke Microsoft Word, ke Google Chrome, atau ke Google Doc. Tapi karena kita tidak aksesnya tidak premium, maka ini tidak dapat kita lakukan. Oke, langsung saja saya akan memberikan contoh salah satu artikel saya yang ingin saya quill it tentunya ke dalam Quillbot. Ini adalah artikel saya. Kita akan mulai dari abstrak dulu. Oke. Saya sarankan Bapak Ibu untuk melakukan quill it nantinya itu dilakukan paragraf per paragraf. Oke, kita akan mulai dari abstrak paragraf pertama. Kita akan copy saja. Langsung kita paste ke Quillbot. Oke, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal, jika kita melakukan login, maka kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan quill it atas 700 karakter. Tapi jika kita tidak melakukan login tadi, kita hanya mendapatkan akses 400 karakter. Nah, lumayan ada 300 karakter yang kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita paste ke Quillbot, maka kita akan melakukan quill it. Tapi sebelumnya kita harus pilih dulu mode yang akan kita gunakan untuk memparaphrase paragraf kita ini. Apakah Bapak Ibu menggunakan standar? Lalu untuk fluency itu artinya menyederhanakan bahasanya Bapak Ibu. Jadi bahasanya nanti akan menjadi lebih sederhana dan tentunya bahasanya atau grammarnya itu lebih dapat dimengerti ya. Untuk kreatif ini tidak saya sarankan karena jika Bapak Ibu menggunakan kreatif untuk
melakukan quill it, maka nanti takutnya dikhawatirkan makna dari paragraf yang Bapak Ibu quill it itu jauh dari makna yang Bapak Ibu harapkan. Jadi ini tidak saya sarankan Bapak Ibu. Nah, untuk menu trial ini atau menu yang gratis, kita tidak diberi akses untuk mode suggestive dan conclusion. Nah, ini hanya bisa terbuka gitu ya jika Bapak Ibu sudah memiliki akses premium. Untuk word flavor-nya saya sarankan itu adalah cukup yang menengah saja. Karena kenapa? Jika Bapak Ibu semakin jauh word flavor-nya, misalnya seperti ini, maka ditakutkan nanti kata atau sinonim yang diberikan itu maknanya jauh dari yang kita harapkan. Nah, jadi kita mulai saja. Saya akan coba quill it. Oke, paragraf pertama saya ini dengan mode standar. Oke. Karena tadi sudah quill it, maka saya akan requill. Oke, ini dia Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat apa perbedaannya. Nah, di sini ada beberapa yang sudah diubah ya. Was to determine menjadi establish. Oke, determine the effect menjadi establish the impact of organizational justice, sama. Oke, lalu di sini variable, oke, berubah menjadi participation, ya kan? Oke, ini dia. Nah, lalu di sini juga primary data itu juga berubah, the primary, oke, PT gitu ya. Tapi Bapak Ibu saya sarankan Bapak Ibu harus tetap mengecek kembali paragraf yang sudah Bapak Ibu quill it. Karena kenapa? Namanya juga adalah tools gitu ya Bapak Ibu. Maka kita sebagai penulis gitu ya harus mengecek kembali apakah sesuai atau tidak gitu ya. Ini dia jika standar, oke. Ada beberapa kata yang dirubah, tentunya boleh Bapak Ibu lihat sendiri ya, nanti boleh dicobakan gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu bagaimana jika fluency? Saya akan coba ke mode fluency. Saya sudah klikkan fluency, maka saya akan requill. Nah, ini terlihat Bapak Ibu bahasa gitu ya, atau kata yang digunakan ya lebih sederhana dan lebih dipahami. Makanya saya sarankan Bapak Ibu untuk menggunakan mode yang standar dan fluency. Nah, di sini terlihat ada beberapa yang dirubah, the aim menjadi the goal, kan? Nah, lalu boleh Bapak Ibu lihat sendiri, ini ada effect menjadi influence, ada dan beberapa ya, corporate juga berubah. Nah, apakah sesuai atau tidak? Bapak Ibu boleh nanti jika Bapak Ibu merasa seperti saya ini organizational justice itu adalah variable yang notabene tidak dapat dirubah gitu ya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu boleh di sini yang dirubah adalah of organizational menjadi corporate, oke? Maka karena saya merasa organizational justice itu adalah variable yang mana kan tidak mungkin dirubah karena itu adalah variable yang variabel penelitian saya, maka saya bisa merubahnya kembali dengan cara klik corporate. Di sini ada beberapa pilihan. Oke, boleh Bapak Ibu kembalikan ke organizational. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada beberapa juga yang dirubah, makanya saya katakan Bapak Ibu harus mengecek tentunya apakah dia sudah sesuai atau belum. Sini juga bisa ada pilihan. Jika ini tidak benar, Bapak Ibu boleh pilih yang mana kira-kira yang lebih sesuai gitu ya Bapak Ibu. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini untuk fluency. Lalu untuk kreatif, saya akan klik. Oke, lalu saya akan requill. Nah, di sini Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu lihat ada beberapa perubahan yang dilakukan ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan kalau saya lihat gitu ya Bapak Ibu, ini sudah mulai jauh dari makna yang saya inginkan.
Oleh karenanya, makanya saya sarankan Bapak Ibu untuk tidak menggunakan kreatif ini. Karena saya tidak menggunakan yang kreatif, saya lebih menggunakan standar dan fluensi, maka saya akan kembalikan ke fluensi saja karena saya ingin memberikan menyajikan bahasa yang sederhana tentunya dan dapat dimengerti. Lalu saya akan coba requill. Oke, dan saya merasa ini sudah cukup gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana cara copy gitu ya paragraf yang sudah kita quill it tadi? Caranya adalah di sebelah kanan saya ini, oke, ini ada copy full text. Bapak Ibu boleh klik, lalu kita akan paste ke Word tentunya. Oke, saya akan langsung saja merubah di abstraknya. Paste. Oke, ini sudah saya rubah Bapak Ibu. Oke, ini adalah paragraf yang sudah saya quill it di Quillbot. Nah, oke. Lalu untuk paragraf 2 kita akan contohkan lagi. Oke, saya akan contohkan. Saya akan copy. Kita akan hapus. Sama caranya kita pastekan. Lalu ini saya menggunakan yang fluency. Saya akan quill it. Oke, ini dia. Saya akan cek. Oke, ini saya tidak ingin berubah. Oke, saya tidak ingin berubah itu karena merupakan variabel saya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, sini juga tentunya kita harus melihat apakah sudah sesuai atau belum, apakah maknanya tidak lari dari yang kita inginkan gitu ya Bapak Ibu. Karena menurut saya sudah cukup, maka saya akan copy. Caranya sama, saya akan copy full text. Lalu saya akan paste ke artikel saya. Oke Bapak Ibu, ini berhasil Bapak Ibu. Saya sudah mengcopy dan mempaste ke artikel saya. Ini adalah 2 paragraf yang sudah saya Quillbot. Tentunya sudah berubah gitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, nanti boleh Bapak Ibu coba ke Turnitin apakah tingkat similarity-nya berubah atau tidak. Nah, begitulah caranya Bapak Ibu menggunakan Quillbot ini sehingga dapat meminimalisir tingkat similarity yang ada di artikel ilmiah kita. Baik, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya ingatkan sekali lagi untuk mensubscribe channel ini sehingga channel ini dapat berkembang ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa.